Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat laporan dari suatu travel. Tapi sebelum saya memulai tutorialnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Nadiase, biasa dipanggil Nadia. Saya dari kelas 3A Usaha Perjalanan Wisata, jurusan Pariwisata, Kampus Politeknik Negeri Bali. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke video tutorialnya. Di sini saya sudah memisalkan nama travel tersebut yaitu Pinanggo Tour and Travel. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan tabel yang berisikan beberapa kolom dan juga saya sudah menuliskan hal-hal apa saja yang harus dilaporkan pada laporan ini. Yang pertama itu ada kode tour, nama grup, jumlah peserta, nama tour, lama tur, tarif per pax, tanggal berangkat, tanggal kembali, pajak, dan yang terakhir total pembayaran. Nah, di sini saya sudah menuliskan juga kode tur dan juga nama grup secara manual yang sudah juga ditentukan di soal yang telah diberikan. Nah, untuk jumlah peserta ini juga dapat kita tulis secara manual. Mengapa demikian? Karena sudah ditentukan juga pada soal yang diberikan. Nah, untuk jumlah peserta itu untuk grup 1 itu sejumlah 25 orang, untuk grup 2 itu 20 orang, untuk grup 3 25 orang, grup selanjutnya 15 orang, kemudian 30 orang, untuk grup 5, selanjutnya untuk grup 6 20 orang, kemudian untuk grup 7 itu 25 orang. Nah, jika sudah, untuk nama tur ini, kita tidak bisa lagi menuliskannya dengan cara manual. Kita harus menggunakan rumus, dan rumus yang dapat digunakan yaitu rumus MIT dan juga VLOOKUP. Nah, tapi sebelum itu kita harus menyiapkan tabel data seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel datanya dengan format kode tur dan juga nama tur. Nah, di sini untuk kode turnya saya menuliskan sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, untuk ketentuannya itu, untuk nama tur kode AT untuk Eropa, EB untuk Afrika, dan AU untuk Asia. Nah, untuk selanjutnya kita harus mendefine name tabel data ini agar dapat digunakan untuk rumusnya nanti. Kita define name terlebih dahulu. Kita berikan nama. Untuk nama dari tabel ini tuh bebas, jadi saya akan menggunakan nama saya menggunakan nama Pinanggo Travel. Klik OK. Nah, jika sudah di define name, kita dapat melanjutkannya. Nah, kita gunakan rumus MIT terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik pada kode tur, kemudian titik 2, 3, dan juga 2. Nah, masih sedikit saya jelaskan, untuk titik koma ini tergantung pada format yang ada pada sel masing-masing, pada Excel masing-masing, maaf. Kemudian untuk 3 dan 2 ini kita ambil karena menggunakan rumus MIT, ya kita ambil sejumlah 2 huruf, dan juga ini terdapat pada urutan ketiga dari karakter utama. Kemudian kita klik enter. Nah, jika kita sudah mendapatkan 2 kode ini, baru kita bisa menambahkan rumus VLOOKUP. Nah, kita klik VLOOKUP. Nah, sudah. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita ketik yang kita define name tadi, Pinanggo Travel. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan 2. Mengapa 2? Karena nama tur ini itu terletak pada kolom kedua pada tabel. Kemudian dilanjutkan kita dengan menggunakan, di sini kita menggunakan false karena datanya sudah berurutan seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu namanya Asia untuk
kode tour pada grup pertama. Untuk selanjutnya kita tinggal drag saja untuk mengetahuinya. Kemudian kita bisa cocokkan kembali pada soal. Nah, untuk Asia sudah untuk kode yang pertama sudah sesuai, AU Asia, AT Eropa, dan IB Afrika. Nah, jika sudah sesuai, kita lanjutkan dengan pengisian selanjutnya, itu lamatur. Nah, pada soal ini lamatur itu ditentukan Eropa lamanya 5 hari, sedangkan Afrika dan Asia lamanya 10 hari. Nah, jika demikian, berarti kita lamatur ini sesuai dengan format 5 hari dan 10 hari tersebut. Nah, untuk lamatur ini kita bisa menggunakan rumus if. Jadi seperti ini. If, kemudian kita klik lamatur, kemudian sama dengan kembali, kemudian kita bisa menggunakan Eropa, karena kan pada soal itu Eropa ditentukan pertama ya, 5 hari. Nah, untuk catatan ini setiap karakter yang menggunakan huruf harus menggunakan tanda petik agar pada rumus dapat terbaca, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan 5 hari dan 10 hari, kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan lamaturnya itu sama 10 hari untuk Asia. Nah, untuk selanjutnya kita dapat drag saja. Nah, kita sesuaikan lagi dengan soal yang ditentukan, itu Asia ada 10, Eropa 5, dan Afrika 10. Nah, seperti itu. Sudah. Kita lanjutkan dengan tarif per peks. Nah, untuk menentukan tarif per peks ini kita dapat menggunakan rumus if juga. Nah, seperti ini. If, kemudian kita klik lamatur, kemudian kita baca kembali soalnya. Untuk ketentuan tarif per peks ini, untuk Asia tarifnya itu 22 juta, Eropa dan Afrika 13 juta. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Asia, kemudian lanjutkan dengan 22 juta. Nah, kemudian kita tekan dengan 13 juta. Kita enter. Nah, kita dapatkan hasilnya tarif per peksnya 22 juta. Untuk selanjutnya kita tinggal drag saja. Nah, bisa kita sesuaikan kembali. Untuk Asia itu sebesar 22 juta, untuk Eropa dan Afrika itu 13 juta. Nah, sudah sesuai, kita lanjutkan dengan tanggal keberangkatan. Nah, untuk tanggal keberangkatan ini kita akan menggunakan rumus date karena kita menentukan tanggal. Nah, tapi kita gunakan juga rumus if terlebih dahulu. If, kemudian kita klik lamatur, kemudian kita baca kembali soalnya. Untuk tanggal berangkat ini yaitu Afrika tanggal 1 Februari 2019, sedangkan Asia dan Eropa berangkat tanggal 15 Februari 2019, seperti itu. Jadi kita dapat tuliskan di sini Afrika. Nah, kita gunakan rumus date, kemudian 2019. Nah, di sini kita diberitahukan menuliskan tahunnya terlebih dahulu, kemudian bulannya itu bulan 2, kemudian tanggal 1. Nah, karena di sini ada 2 tanggal, jadi kita bisa lanjutkan lagi menggunakan rumus tanggal juga, kemudian tahunnya kita tuliskan, kemudian
bulannya bulan Februari juga, bulan 2. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 15. Nah, jika sudah kita jika seperti ini, jangan khawatir, kita bisa menggantinya di format cell. Nah, kita ganti ke date. Nah, kita sesuaikan sesuai keinginan ya. Bisa menggunakan seperti ini. Kita klik OK. Nah, sudah tersedia, kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, untuk tanggal kembali ini kita dapat menggunakan rumus tanggal berangkat ditambah dengan lamanya tour. Jadi seperti ini. Kita klik tanggal berangkatnya ditambah dengan lama turnya. Lama turnya kita klik. Kita enter, kita dapatkan ini. Untuk hasil selanjutnya kita dapat drag ke bawah. Nah, ya. Selanjutnya ini kita mengisi pajak. Nah, untuk kita mencari pajak ini kita dapat menggunakan rumus tarif per pax dikali 5%. Mengapa 5%? Karena di soal sudah ditentukan bahwa pajak dikenakan 5% dari tarif per pax, sehingga kita mengkalikannya dengan 5%. Jadi sama dengan kita klik tarif per pax-nya, kita kalikan dengan simbol bintang 5%. Seperti itu. Kita enter, kita dapatkan. Kemudian untuk hasilnya kita tinggal klik ke bawah. Nah, kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya untuk kolom yang terakhir, yaitu total pembayaran, kita dapat menggunakan rumus tarif per pax dikali dengan jumlah peserta dan ditambahkan dengan pajak. Nah, seperti ini, sama dengan tarif per pax, kita klik dikalikan dengan jumlah peserta, kita klik, nah kemudian ditambahkan dengan pajak. Nah, diklik, nah kita enter, kita dapatkan. Nah, untuk hasil selanjutnya kita tinggal klik ke bawah. Nah, itulah hasil dari total pembayaran secara keseluruhan. Nah, jika semuanya sudah terisi, maka laporan yang kita buat ini sudah lengkap. Baik, mungkin sekian yang dapat saya tampilkan untuk tutorial ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penulisan dalam pembuatan laporan ini, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.